Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semua. Jumpa lagi dengan saya ya di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan di kesempatan kali ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit istilahnya sedikit pembuktian atau memberi jawaban dari komentar di video sebelumnya ya. Jadi saya video yang saya upload yang dulu itu, yang dulu ya, itu ada yang berkomentar. Jadi kalau memang itu diapkir, kenapa disisihkan bang, kenapa nggak dimusnahkan, kayak gitu ya. Itu nanti paling kalau besar itu mau dijual lagi kayak gitu ya. Jadi ini saya kasih jawaban. Sebenarnya bukan saya istilahnya memberi video, memberi penjelasan tentang apkiran, itu nggak langsung saya musnahkan. Tapi sebagian memang langsung saya musnahkan, tapi tidak semua. Karena itu sering saya bikin konten selanjutnya kayak gitu ya. Jadi istilahnya bikin kan banyak yang belum paham, itu yang khusus pemula ya. Jadi kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini sudah nggak bagus. Saya bilang nggak bagus. Ini kecil, masih kecil. Ini lidinya besar ya. Terus dia nggak mau pecah. Ini sebenarnya umurnya udah tua. Jadi kayak gini ya. Kita kalau mau membeli bibit yang jadi ataupun mau membibit sendiri, kalau kiranya meragukan, jangan bawa. Ibarat bisa dibilang kita apkir atau ditinggal dulu. Jadi usahakan kalau kita cari bibit itu, walaupun bibitnya enggak batangnya besar-besar kayak gini, ini baru umur setahun, real umur setahun dari kecambah. Ini yang posisi normalnya. Jadi ini yang pernah saya video sebelumnya, yang pernah saya bilang kalau ini sisa yang sudah diambil. Ini kemarin berawal dari 1500, ini kisaran masih ada 500-an, 400 sampai 500 batang, tapi itu pun ini sudah tak pilih lagi, istilahnya sisanya tak rawat lagi. Kalau yang masih layak ditanam tak rawat, kalau kiranya enggak layak atau kurang layak langsung tak musnahkan. Jadi ini sekalian kita kasih pembuktian ya. Nah, jadi gini, ada juga yang yang berkomentar gini, kok bibitnya kok kecil-kecil, nggak bisa gemuk-gemuk batangnya. Jadi gitu ya, ada yang kemarin komentar kayak gitu. Jadi yang saya ambil untuk videonya itu saya sesuaikan untuk para pemula. Jadi biasanya pemula itu tanamnya itu nggak bisa langsung kayak gini. Standarnya para pemula ini, maaf ngomong, ini kayak gini. Jadi yang sering saya bikin video itu kan yang agak kecil kayak gini. Jadi itu rata-rata di umuran 9 sampai 10 bulan itu yang saya bikin video awal-awal itu. Jadi kalau umuran segitu nih kayak gini, ini 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan itu pasti masih kayak gitu. Jadi masih kecil. Nah, kalau ada ya yang bilang ada yang cari bibit umur 8 bulan, 9 bulan, bibitnya udah kayak gini, itu maaf ngomong, itu sudah saya pastikan itu bohong. Nah, kecuali hitungan dia atau hitungannya itu dari pemindahan dari polybag kecil ke polybag besar gitu ya. Nah, kalau realnya ini dari kecambah ini umur setahun itu kayak gini, real ini. Nah, kayak gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah,
Terus ini kita kasih sedikit bukti lagi. Ini yang sudah saya upgrade awal kayak gini. Jadi ini antara 3 yang sudah saya upgrade antara ciri-ciri pokok jantan sepengalaman saya pribadi. Terus yang kedua kerdil, yang ketiga bercak parah kayak gini. Ini langsung saya tuh banyak ini bekasnya banyak. Nah kayak gini, nah bekas bacokan ini ya. Jadi gitu ya, makanya saya sering memberi tutorial atau sekedar sedikit saran. Kalau kita mau cari bibit siap tanam, pastikan itu yang menjual bibit itu punya lahan pembibitan. Itu yang pertama, maksudnya mempunyai sendiri. Karena sekarang itu banyak yang mengaku-ngaku khususnya para maklar-maklar baru atau oknum-oknum yang mengatasnamakan bibit-bibit bagus atau bibit resmi. Itu banyak yang mengaku-ngaku lahan orang atau pembibitan orang. Jadi gini, kalau emang dia membibit, itu yang pertama dia punya lahan pembibitan. Yang kedua, setiap kita membeli kecambah itu mau kecambah abal-abal kah, mau palsu kah, mau apalagi resmi ya, itu setiap pembelian itu pasti mendapatkan sertifikat pembeliannya, itu pasti ada walaupun itu palsu atau dalam artian gini, abal-abal bukan palsu ya. Kalau palsu itu kenyataannya yang dibeli tetap bibit sawit gitu ya. Jadi abal-abal gitu ya. Nah itu kita lihat ya, nah pasti kalau penjual itu ngomongnya itu udah dari tahun sekian itu sudah menjual bibit dari tahun sekian. Nah coba sampean atau panjenengan atau sahabat-sahabat semua, kalau misalnya mau beli bibit yang kayak gitu, Bang, ada nggak sampean sertifikat bibit yang paling tua itu berapa tahun kayak gitu ya? Ada setahun kah, ada 2 tahun kah, ada 3 tahun kah, kayak gitu ya. Terus dibuktikan sama atas namanya gitu ya bosku. Nah kalau dia punya sertifikat pembelian yang istilahnya kayak 3 tahun 4 tahun itu sudah itu bisa dibilang sudah dipastikan kalau dia benar-benar pembibitan gitu ya teman-teman semua. Makanya ini alhamdulillah untuk saat ini, untuk sekarang itu banyak banyak lagi yang lari untuk pembelian bibit sawitnya sama saya. Alhamdulillah ini mulai ini, karena ya maaf ngomong, saya tidak menjelekkan siapapun, cuma dari oknum-oknum yang melakukan penjualan bibit dari pembelian bibit harga 10.000 nanti dipakaikan sertifikat sertifikat pembelian, terus nanti bisa dijual harga di atas 30.000 per pokok gitu ya. Itu sudah saya bikin video atau tutor sebelumnya, atau sudah saya kasih penjelasan sebelumnya. Jadi kayak gitu. Nah jadi kalau dia emang pembelian atau pembibitan pribadi atau pembibitan udah lama, enggak cuma sekedar maklar, itu dia pasti punya sertifikat atas nama sendiri, dan itu pasti enggak cuma 1-2 atau umur sebulan 2 bulan, dan itu bisa disesuaikan dengan lahan atau pembibitannya gitu ya. Sedikit saran jadi supaya kita itu tidak
terlalu, bukan kita rugi, itu tidak terlalu merugi. Jadi minim untuk meminimalisir kerugian kita. Jadi usahakan kita dapat bibit itu yang jelas. Walaupun bibit nggak terlalu bagus, tapi kalau jelas, maksudnya dalam arti walaupun fisiknya bibit nggak terlalu bagus, tapi kalau jelas dari orang yang membibit emang dari kecambahnya dari beli, insya Allah nanti di lahan itu dia akan bagus dan akan berbuah untuk yang mau berbuah gitu ya. Supaya tidak terlalu merugi, karena apalagi zaman sekarang banyak para pemula atau pribadi itu yang membibit atau melakukan penjualan itu pengambilan bibit dari bibit cabutan dengan harga kisaran naik turunnya 10.000, dijualnya di atas 20 atau 25.000. Jadi mereka cari untung besar. Makanya jangan heran kalau banyak oknum atau apa namanya, maklar baru-baru setahun, baru istilahnya yang baru-baru setahun atau 2 tahun atau baru mulai melakukan penjualan bibit, terus dia dapat beli ini itu, jangan kaget. Itulah keuntungan dia lebih dari bisa lebih dari 100% ngambil keuntungannya, terlebih kalau mengantar gitu ya bosku. Mudah-mudahan video ini dapat dijadikan pemahaman atau pembelajaran bersama ya, untuk teman-teman semua ya khususnya untuk para pemula. Jadi kalau bisa kita itu kerja itu bisa awet gitu ya. Dan alhamdulillah itu orang-orang yang membeli bibit sama saya dari awal yang sudah berbuah itu alhamdulillah jarang atau minim sekali kedapatan bibit atau pokok jantan, atau dibilang bibit pokok yang nggak mau buah. Jadi gitu ya, karena di sini sudah saya sepengalaman pribadi saya sudah saya upkir. Jadi saya menirukan PT ya. Jadi saya upkir kayak gini. Nah, ini sedikit pembuktian. Nanti dikiranya saya ngomong upkir itu tidak ada buktinya atau nanti dijual lagi, tidak ya. Cuma saya tidak selalu membuat konten atau membuat video untuk pengupkiran. Jadi yang kita upkir itu 1 kerdil, 2 yang semacam kayak gini. Ini kurang layak untuk ditanam. Nah, kayak gini. Jadi yang kurang layak itu saya rasa udah pada paham ya, karena udah sering saya bikin tutornya. Nah, kalau maaf ngomong saya nggak sok pintar, tapi kalau udah terbiasa kita sambil jalan aja kita paham ini nggak layak ditanam itu, selain daripada yang kerdil atau bercak parah kayak gitu ya. Nah, ini contoh lagi nih, contohnya kayak gini. Jadi daunnya itu panjang-panjang tapi tidak mau mecah-mecah kayak gini. Nah, bukan, kalau masalah bercak itu dia kalau lepas setahun itu sembuh ya. Nah, contohnya ini kecilnya. Nah, ini kelihatan waktu kecil bercak-bercak kayak gini ya, bintik-bintik hitam, tapi dia udah besar sembuh gitu ya, bercaknya hilang. Nah, bukan masalah di bercak gitu, cuma yang terlalu parah kita upkir gitu ya. Mudah-mudahan ini dapat jadikan pembelajaran bersama ya. Kalau saya salah kata, saya mohon maaf dengan video yang terlalu panjang tapi enggak seberapa jelas ini ya. Ya, kita minimal kita dapat kita dapat
pembelajaran lah untuk bersama-sama. Jadi kita itu sama-sama belajar. Karena di dunia pertanian itu nggak ada petani senior, itu bagi saya nggak ada. Karena seorang petani itu seorang petani itu dia mengikuti dari cuaca. Jadi kayak gitu ya. Makanya kalau saya bilang nggak ada petani senior. Kalau penggarapan lahannya oke, tapi kalau petaninya nggak ada yang senior, karena mereka seiring waktu berjalan itu masalah-masalah di pertaniannya itu seiring waktu berjalan itu mengikuti cuaca. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.